Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian menjelang berbuka puasa. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada teladan kita, panutan kita, baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau. Semoga kelak yaumal qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tanpa terasa kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan memiliki beberapa keistimewaan yang itu tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan 3 keistimewaan yang dimiliki oleh 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa saja itu? Yang pertama adalah bahwa baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat memerhatikan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Hal ini sebagaimana yang pernah diceritakan oleh istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Sayyidah Aisyah menceritakan tentang kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau menyampaikan, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, shadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Artinya adalah beliau memfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau konsentrasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau untuk sementara menjauhi istri-istri beliau. Agar apa? Agar bisa fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa ahya lailahu. Beliau juga menghidupkan malam-malam beliau dengan aktivitas apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir, bermunajat, melakukan sholat-sholat sunnah, tilawah Al-Quran. Jadi beliau menghidupkan malam-malam beliau di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah wa ayqadha ahlahu. Beliau juga membangunkan keluarga beliau. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah, salah satunya adalah membangunkan keluarga beliau untuk diajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diajak mengisi malam-malam 10 hari terakhir Ramadan dengan ibadah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia yang sudah dapat jaminan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Sosok manusia yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau begitu bersemangat untuk mengisi 10 hari terakhir Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau saja dengan posisinya, dengan kedudukannya menjadi manusia terbaik, semangat untuk beribadah, lantas kita sebagai umat beliau tentu harus lebih bersemangat lagi
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi 10 hari terakhir Ramadan dengan aktivitas-aktivitas ibadah kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada satu malam yang bernama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW di awal-awal Ramadan ketika beliau menyampaikan pidato atau khutbah di hadapan para sahabat beliau. Beliau menyampaikan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan. Nah, jadi di 10 hari terakhir Ramadan ini ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar ini hanya ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak ada di hari-hari yang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merintahkan kepada kita, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini artinya adalah bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kapan pasnya waktunya? Kapan tepatnya waktunya Lailatul Qadar itu? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ditanya oleh para sahabat, Rasulullah menjawab bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pasnya kapan? Beliau tidak tahu. Maka kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, syaratnya adalah mari kita gunakan 10 hari terakhir Ramadan itu, malam-malamnya khususnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melakukan itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ketika kita bisa memaksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, maka ibadah kita pada Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Padahal kita tidak bisa menjamin, kita tidak tahu apakah usia kita nanti akan sampai 1000 bulan. Tapi dengan memaksimalkan, dengan menggunakan 10 hari terakhir Ramadan itu untuk beribadah, untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ibadah kita itu lebih baik dari 1000 bulan. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian kalau kita mampu melakukan ibadah-ibadah di Lailatul Qadar ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah janji kepada kita. Beliau menyampaikan, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan ibadah, melakukan qiyam pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini salah satu fadilah yang bisa kita dapatkan kalau kita bisa memanfaatkan Lailatul Qadar yang ada di 10 hari terakhir Ramadan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an, untuk melakukan sholat-sholat sunnah, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara keistimewaan 10 hari terakhir Ramadan itu adalah adanya iktikaf. Baginda Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri beliau dan juga para sahabat beliau di 10 hari terakhir Ramadan ini senantiasa melakukan iktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu berdiam diri di masjid dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salah satu tujuan utama iktikaf ini adalah agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena dengan iktikaf ini kita akan fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana kalau kondisinya di tengah wabah COVID-19 seperti ini? Maka ketika dalam kondisi wabah seperti ini, kalau kita mengkhawatirkan keselamatan kita karena kita misalnya tidak bisa ke masjid karena itu bisa membahayakan keselamatan jiwa kita, ya, maka ketika kita tidak memungkinkan untuk iktikaf di masjid li ajli hifdzin nafsi, dalam rangka untuk menjaga keselamatan jiwa kita, maka kita bisa menggunakan, memanfaatkan rumah-rumah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa memanfaatkan ruang-ruang rumah kita untuk tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjalankan sholat sunnah, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau tidak memungkinkan untuk iktikaf di masjid karena kondisinya kita berada di tengah wabah seperti ini. Yang mana ya, kondisi seperti ini ya, yang terjangkit COVID-19 ya, semakin hari semakin bertambah korbannya. Maka dalam rangka untuk menjaga keselamatan jiwa kita li ajli hifdzin nafsi, maka kita bisa menggunakan rumah-rumah kita untuk mengisi 10 hari terakhir Ramadan itu untuk beribadah, untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Lailatul Qadar itu tidak hanya diperoleh bagi mereka yang melakukan iktikaf. Bahkan Lailatul Qadar itu bisa didapatkan oleh siapa saja yang dia bisa memanfaatkan 10 ya, malam-malam di 10 hari terakhir Ramadan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sebuah hadis Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan qiyam, melakukan ibadah di Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Artinya adalah siapa saja ya, tidak khusus bagi orang yang iktikaf saja, tapi siapa saja, bahkan wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, musafir, atau orang-orang yang punya udzur lain, kalau dia bisa menggunakan malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka insya Allah orang-orang tersebut juga mendapatkan Lailatul Qadar. Karena apa? Lailatul Qadar tidak hanya khusus didapatkan bagi mereka yang melakukan iktikaf di masjid. Dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, beliau menyampaikan bahwa mengutip dari perkataan Ad-Dhahhak, seorang ahli tafsir, yang mana Ad-Dhahhak ini menyampaikan bahwa wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, musafir, dan juga orang-orang yang punya udzur yang lain juga berkesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, asalkan dia bisa menggunakan malam itu secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dia akan mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu mari kita rencanakan nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kita benar-benar memanfaatkan hari-hari tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah, untuk sementara kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita fokuskan diri kita, kita ajak keluarga kita, anak istri kita
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga apa? Sehingga ibadah kita lebih baik dari seribu bulan. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa menggunakan hari-hari kita di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka kita akan menjadi orang yang sangat merugi sekali. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla ayyughfara lahu." Alangkah ruginya orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan selesai dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kenapa demikian? Karena dia tidak bisa menggunakan hari-harinya di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosanya sampai Ramadan berakhir tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada banyak amalan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita azamkan diri kita, kita tekadkan diri kita, kita niatkan dalam hati kita yang paling dalam bahwa nanti di 10 hari terakhir Ramadan kita akan melakukan program-program ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya melakukan sholat sunnah, kemudian membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memperoleh malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah setidaknya ada 3 keistimewaan yang dimiliki oleh 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama tadi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memperhatikan 10 hari terakhir Ramadan ini, sehingga ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau yang dilakukan adalah fokus untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah menghidupkan malam-malam beliau dengan ibadah. Dan yang ketiga adalah beliau mengajak keluarganya untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang dimiliki oleh 10 hari terakhir Ramadan adalah di dalamnya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kata kuncinya adalah mari kita gunakan 10 malam terakhir bulan Ramadan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah iktikaf, iktikaf. Tapi kalau kita tidak memungkinkan untuk melakukan iktikaf di masjid karena untuk menjaga keselamatan jiwa kita karena sedang ada wabah COVID-19, maka kita bisa menggunakan rumah-rumah kita. Kita manfaatkan ruang-ruang di rumah kita. Meskipun rumah kita sempit barangkali, tapi tidak apa-apa. Sempit kalau kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah di sisi Allah rumah kita akan menjadi rumah yang sangat luas sekali karena kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan ruang-ruang, sudut-sudut rumah kita untuk mengisi 10 hari terakhir Ramadan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Lailatul Qadar tidak hanya didapatkan bagi mereka yang iktikaf di masjid, tapi Lailatul Qadar bisa didapatkan oleh siapa saja yang mana dia bisa memanfaatkan malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kemudahan kepada kita untuk mengisi 10 hari terakhir Ramadan, detik-detik akhir bulan Ramadan ini dengan bermunajat kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Ramadan kita sudah berakhir, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kondisi kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Ada kurang dan lebih, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.